Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, amalan 60 detik bernilai emas. Kajian kita kali ini, sebelumnya kita perlu memahami tentang waktu untuk beribadah. Waktu untuk melakukan ibadah itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan usia seseorang. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila bersujud atau beribadah kepada Allah, semenjak ia dilahirkan hingga dia meninggal dunia karena sudah tua, terhitung amatlah sedikit ibadahnya itu apabila dibandingkan dengan pahala dari ibadah tersebut. Pasti dia menginginkan untuk kembali lagi ke dunia agar dapat menambah balasan yang lebih baik dan pahala. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah harus banyak bersyukur kepada Allah. Ada tiga macam cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati nurani. Kemudian yang kedua bersyukur dengan ucapan atau lisan. Nah, tilawah Al-Quran, kemudian mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa huwa akbar, itu akan menumbuhkan satu pohon di surga. Kemudian bersyukur dengan perbuatan atau tindakan, memaksimalkan amalan yang bernilai ibadah dari anggota tubuh yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan lain-lain. Gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Nah, amalan 60 detik atau 1 menit para pemirsa, apa saja yang bernilai emas atau dapat bernilai emas. Nah, karena berzikir selama 1 menit bisa memiliki nilai yang sangat dahsyat. Apa saja itu para pemirsa? Amalan hanya 60 detik tapi bernilai emas atau sangat dahsyat. Yang pertama adalah istighfar. Zikir yang utama adalah salah satunya istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan dan berharap agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dalam 1 menit, itu bisa kita beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Bayangkan para jamaah. Dengan beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa-dosa kita. Nah, itulah yang pertama. Amalan hanya 60 detik, tapi bernilai emas atau sangat dahsyat, yaitu istighfar. Hadis Qudsi tentang istighfar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya jika engkau memohon dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang lalu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke awan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya
aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2540 dan Ahmad 5-172 yang merupakan hadis sahih. Nah, berikut hadis masih tentang istighfar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kali pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku. Niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, amalan 60 detik yang bernilai emas yang kedua adalah zikir dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir dengan membaca kalimat thayyibah subhan rabbiyal azim subhan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari 7-168 dan Muslim 42072. Nah, jika kalimat thayyibah tersebut diucapkan selama 1 menit, maka paling tidak kita bisa mengucapkannya sebanyak 40 kali. Nah, itu yang kedua, para pemirsa, yaitu amalan 60 detik bernilai emas, yaitu zikir dengan membaca Subhan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, amalan 60 detik yang bernilai emas, yaitu zikir dengan membaca la haula wa la quwata illa billah. Kita bisa mendapatkan harta karunnya surga apabila mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 7386. Nah, jika kalimat thayyibah ini diucapkan selama 1 menit, ya coba kita hitung dengan stopwatch atau jarum jam misalnya ya, 60 detik atau 1 menit kita bisa mengulang kalimat thayyibah tersebut sebanyak 20 sampai 30 kali bacaan. Nah, berapa banyak harta karunnya atau harta karunnya surga yang bisa kita dapatkan dengan melakukan amalan yang ringan tersebut. Kemudian yang keempat, para jamaah, amalan 60 detik yang bernilai emas, yaitu dengan berzikir, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita bisa mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar lebih aku sukai daripada seisi dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika kita mengucapkannya dalam waktu 1 menit, 60 detik, para pemirsa, maka kita bisa mengucapkan kalimat thayyibat tersebut sebanyak antara 10 sampai 20 kali. Sehingga kita bisa mendapatkan 20 kali lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian yang kelima, para pemirsa, amalan 60 detik yang bernilai emas, yaitu mengucapkan sholawat Nabi. Mengucapkan sholat Nabi 1 kali, kita bisa mendapatkan 10 kali salam dari Allah, yaitu berupa tambahan rahmat
diberkahi hidupnya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Dari Malik, dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan atau dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasai Ahmad yang disahihkan Ibnu Hibban. Nah, jadi para pemirsa, kalau dalam 1 menit kita bisa bersolawat kepada Nabi SAW, kita bisa mengucapkan 100 kali. Pemirsa boleh mencoba ya sehingga bisa mendapatkan 1000 rahmat Allah. Jadi ini adalah amalan yang ringan tetapi bernilai emas. Kemudian yang keenam, para pemirsa, amalan 60 detik yang bernilai emas adalah silaturahim lewat udara. Silaturahim akan memperpanjang umur dan memperluas rizki seseorang. 1 menit silaturahim melalui udara, bisa telepon orang tua, kepada kakak, paman, bibi, kerabat maupun sahabat dan lain-lain ya. Atau bisa juga dengan WA via HP kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum, apa kabar? Selama kurang dari 1 menit atau 60 detik. Nah, itu amalan ringan yang mempunyai nilai emas. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sahih Al-Bukhari nomor 2067. Nah, jadi para pemirsa, dengan telepon orang tua, WA orang tua, anak, istri, kerabat, itu akan dipanjangkan umur dan diluaskan rizkinya. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan kaji kita kali ini, yaitu amalan 10 detik yang bernilai emas, tetapi berpahala sangat dahsyat. Hanya 60 detik atau 1 menit para pemirsa. Yang pertama adalah istighfar. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga, zikir dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, zikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima, mengucapkan sholat Nabi. Dan yang keenam adalah silaturahim melalui udara atau lewat udara. Demikian amalan 60 detik yang bernilai emas tetapi berpahala dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan amalan yang ringan dan memerlukan waktu yang sangat singkat ini. Kita tutup kaji kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.